Bangsa yang besar dimulai dari keluarga yang berkualitas. Inilah semangat yang diusung dalam rapat koordinasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang diwakili oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur di Kota Malang. Selama 2 hari sejak 16 hingga 17 Juli 2025, ratusan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah berkumpul untuk satu misi, menyatukan langkah dalam membangun keluarga Indonesia menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Rakorda kali ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, melainkan juga ruang konsolidasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam mempercepat penurunan stunting dan mengawal implementasi 5 program unggulan Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yakni Genting, Tamasya, Gati, Akal Imitasi, dan Sidaya. Halo pemirsa, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menyapa Anda dalam program Momenta. Saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Mercure Malang Mirama untuk mengikuti serangkaian acara rapat koordinasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN atau perwakilan dari BKKBN Jawa Timur. Dan hari ini nantinya acara kegiatan hari ini adalah menjadi tonggak strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sekaligus untuk mendorong percepatan implementasi 5 program Quick Win. Dan seperti apakah untuk serangkaian acara Rakorda hari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Rakor dibuka dengan hikmat melalui menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana, doa bersama, laporan kegiatan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas PSAK Provinsi Jawa Timur. Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayat ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayat ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tetap sentosa. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan untuk para tamu undangan Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Yang terhormat
Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Triwahyu Liswati, MPD. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang kesempatan ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Dr. Yuda Purnawan Sujianto, SHM Hum. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Ibu Maria Ernawati, MM. Yang kami hormati, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Kukuh Trisandi, SPI MT MSc. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia, Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, SKM MSI. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Anwar Solihin. Bapak dan Ibu Kepala OPD KB Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Bapak Ibu stakeholder dan mitra perwakilan BKKBN Jawa Timur, tentunya seluruh undangan yang sudah datang. Dan menginjak acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Riki Hermansyah, SIP MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan memandu pembacaan doa dalam agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dimohon dapat menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat kami berserah. Segala puji dan syukur kami panjatkan tiada lelah. Atas nikmat-Mu kami berhimpun di tempat penuh berkah, menghadiri rapat koordinasi daerah dalam suasana cerah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tunjukilah jalan lurus nan terang, berikan manfaat bagi program Bangga Kencana, program kami yang gemilang, serta percepatan penurunan stunting semoga cepat berkurang, agar generasi bangsa sehat, cerdas, serta cemerlang. Ya Allah, hamba memohon harap dengan hati penuh pasrah. Jadikan rapat ini sarana ikhtiar yang membawa maslahat. Kuatkan tekad, luruskan niat, satukan langkah penuh hikmah, agar tercapai tujuan mulia demi rakyat yang sejahtera dan sehat. Ya Allah, ya Hafiz, jagalah bangsa kami dari penyakit dan keburukan. Kuatkan para pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan yang menyejukkan. Berkahi program Bangga Kencana dalam setiap pelaksanaan, agar terwujud Indonesia tanpa stunting sebagai tujuan. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni segala dosa, salah dan khilaf yang melekat, baik dalam ucapan, sikap maupun tindak perbuatan. Bersihkan hati kami dari sombong dan iri dengki yang jahat, hingga hidup kami penuh ridho-Mu, rahmat dan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pembangunan keluarga menjadi kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting, BKKBN Jawa Timur menggelar rapat koordinasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2025. Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak SE, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, Bapak Aan Ariwitoko SE MSI, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
Bapak Kukuh Trisandi, SPI, MT, MSc, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, MSI, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Anwar Solihin, Pakar Komunikasi, Dr. Suko Widodo, Dr. Andes, MSI, serta Bapak Ibu Kepala OPD, KB Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan Bapak Ibu para stakeholder, mitra, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta hadirin undangan yang kami muliakan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah pada siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 di Jawa Timur. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, perkenankanlah saya melaporkan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 di Jawa Timur sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan Perpres 72 nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Perpres nomor 180 tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perpres nomor 181 tahun 2024 tentang BKKBN. B. Tujuan kegiatan: 1. Mengevaluasi capaian kinerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun berjalan. Nomor 2 adalah menyusun strategi dan arah kebijakan untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya. Nomor 3, memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan mitra strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Yang keempat, mendorong percepatan implementasi program Quick Win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. C. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, bertempat di Hotel Mercure Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 7, Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Kemudian D, peserta pada kegiatan hari ini berjumlah 169 orang yang terdiri dari 1 Kepala OPDKB Kabupaten Kota sejumlah 38 orang, Sekretaris OPDKB atau yang mewakili berjumlah 38 orang, Mitra Strategis berjumlah 33 orang, kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berjumlah 60 orang. Kemudian adapun rangkaian kegiatan pada hari ini antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah evaluasi program Bangga Kencana dan percepatan serta realisasi Quick Wins di Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Kompetensi. Kemudian penyerahan piagam penghargaan oleh Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan testimoni capaian tertinggi atas pelaksanaan DAK dan program Bangga Kencana serta best practice kabupaten kota. Hasil yang diharapkan yang pertama adalah tercapainya target capaian kerja serta tersusunnya strategi dan arah kebijakan untuk tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya. Kemudian meningkatnya implementasi program Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN sampai tingkat daerah. Kemudian terjalinnya kerjasama yang berkelanjutan dan saling mendukung baik antara perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan pemerintahan pusat, daerah, serta mitra strategis dalam rangka pembangunan keluarga dan kependudukan. Kemudian kegiatan ini bersumber pada anggaran APBN DIPA perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Demikian laporan ini dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi lintas lembaga ditegaskan melalui penandatanganan kerjasama antara BKKBN Jawa Timur dengan tim penggerak PKK Provinsi. Dan media untuk menjaga ketertiban. Terima kasih.
penyerahan secara simbolis bantuan genting non-nutrisi berupa penyediaan pipa air bersih dari PT BRI. Dari PT BRI akan diwakili oleh Bapak Tri Prasetyo Hadi, NSPMM, sebagai RSBH Regional Office Surabaya. Dari Branch Office PT BRI. Dimohon Bapak Tri Prasetyo untuk naik. Dukungan konkret terhadap percepatan penurunan stunting juga datang dari sektor swasta. PT BRI menyerahkan bantuan paket nutrisi untuk 5 keluarga sasaran program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Pencegahan nasional juga diberikan untuk daerah dengan pencapaian terbaik dalam pelayanan KB di pasar tradisional dan Fasyankes seperti Kabupaten Probolinggo, Kediri, dan Situbondo. Berbagai inovasi dalam bidang pengendalian kependudukan juga diapresiasi, mulai dari lomba rumah dataku, kampung berkualitas, hingga sekolah siaga kependudukan dari Bondowoso, Malang, Surabaya, dan lainnya. BKKBN juga meluncurkan panduan teknis untuk sekolah lansia tangguh sebagai upaya membangun keluarga berkualitas lintas generasi. Juara 1 kategori lomba kompetensi video konten kreatif ajang Kespro Kaula Muda Aku Kamu tahun 2025 Forum Genre Indonesia Kota Malang. Selanjutnya sebanyak 19 kategori penghargaan dalam ajang lomba Bangga Kencana tahun 2025 secara resmi diumumkan hari ini oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Lomba ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja dan inovasi para pelaku program di tingkat pusat hingga daerah yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung implementasi program Bangga Kencana. Penghargaan ini mencakup berbagai aspek penting, meliputi komponen penyuluhan masyarakat atau Penmas, keluarga berencana atau KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga atau KS, serta pengendalian penduduk atau DALDU. Ketua TPPKK menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan motivasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program Bangga Kencana secara berkelanjutan. Dan KB Kabupaten Sampang. Dan kami panggil berikutnya persentase capaian terbanyak pada pelayanan KB serentak di tempat kerja dalam rangka Hari Buruh Internasional tahun 2025, capaian 453 target 80 atau 5,66%. Dinas P3A P2KB Kabupaten Pasuruan. Dan tetap kami panggil berikutnya komponen pergerakan dan peran serta masyarakat atau Permas. Juara 1 kategori PKB atau PLKB ASN terbaik atas nama Anissa Prabawati SKM dari Kabupaten Sidoarjo. Juara 1 kategori kader IMP terbaik atas nama Hartini dari Kota Madiun. Dan juara 1 kategori TPK terbaik Kota Mojokerto. Berikutnya juara 1 kategori pemasangan KB Lestari 20 tahun atas nama Emma Vidayati dan Hendrik Dwi Martono dari Kabupaten Lumajang.
Dan berikutnya kami panggil komponen KSBK. Juara 1 PIK Remaja Berani, sasaran 10-14 tahun, PIK R Generic Guardians, SMP Negeri 4, Kota Mojokerto. Panggilan berikutnya juara 1 PIK Remaja Beraksi, sasaran 15-19 tahun, PIK R Ganesa, SMA Negeri 1 Gurah, Kabupaten Kediri. Foto bersama, silakan. Mohon izin foto bersama, dan untuk foto bersama dokumentasi hanya panitia dan media. Terima kasih. Dimohon kembali ke tempat. Untuk Bu Arumi dan Bu Maria Ernawati masih ada di panggung karena akan ada penyerahan panduan teknis penyelenggaraan Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang di kelompok BKL Jawa Timur tahun 2025. Dan akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kepada Ibu DRA Maria Ernawati MM dan juga Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Basin Emil Dardak SE. Pusat tadi selain evaluasi program, jadi kita juga pengen melihat isu-isu yang update di Jawa Timur yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Rakorda juga menjadi ruang berbagi pengetahuan strategis. Dalam diskusi panel bertema tantangan dan strategi menghadapi bonus demografi, hadir tokoh-tokoh penting seperti Ibu Arumi Basin, Dr. Lutfi Agus Salim, Insinyur Muhammad Yasin, serta dimoderatori oleh Dr. Suko Widodo. Selain itu, Sestama BKKBN memaparkan strategi efisiensi dana alokasi khusus agar intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dalam forum ini disepakati bahwa kolaborasi lintas sektor, integrasi data keluarga, dan pendekatan partisipatif di akar rumput adalah kunci menyambut era demografi yang produktif. Panel ini tidak hanya menghidupkan diskusi, tetapi juga memicu inovasi dan rekomendasi nyata dari lapangan. Perempuan itu kecil ini, jadi marah Pak hadiah yang saya berikan itu. Pikiranmu dudu aku itu, sudah wes dicelatu habis-habisan. Memang perempuan adalah makhluk terhebat di dunia. Tepuk tangannya nanti Bu, setelah Bu Arumi nanti pidato lagi. Nah, setelah itu setahun kemudian saya berikan daster. Ini lebih merawang Mbak daripada sebelumnya itu. Terus ukurannya gede gitu. Ya Mbak Erna lah kira-kira Pak. Saya serahkan, wes pokoknya aku pengalaman masa silam harus tidak boleh berubah. Yang terjadi Mas Lutfi tetap dicelatu juga karena dia marah. Jadi kamu anggap mbok-mbok mak-mak yang kondor ini bajunya. Ya Allah ya Robi ya. Perempuan memang begitulah Bu. Karena itu ya sudah. Tetapi dari perempuanlah indung itu yang menentukan perkembangan generasi. Saya sambung diskusi Pak Lutfi dengan Bu Erna bahwa saya tidak menyebut nanti generasi stroberi, cemen dan sebagainya. Kita sepakat membuat generasi berkelas. Nah seperti apa nanti saya dan Bu Erna sudah janjian nanti Bu Arumi kalau nggak salah tanggal 30 Bu. Kita ajak dengan teman dari USA untuk diskusi soal kependudukan. Baik, melanjutkan itu Mas Lutfi itu Pak Kukuh dulu. Pak Kukuh, monggo
Bapak kan yang punya perencanaan, biar perencanaannya nggak salah seperti saya belikan daster gitu. Kira-kira ini diantara kita aja Pak Kukuh, berapa anggaran untuk BKKBN Jawa Timur kira-kira mungkin untuk meningkatkan program stunting? Monggo silakan Pak Kukuh. Ya. Lanjut, kemudian kalau kita lihat, kita bedah lagi TPT-nya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini laki-laki dan perempuan ya. Paling banyak yang menganggur di laki-laki 4,05%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan, ya di Februari 2025 mayoritas pengangguran tertinggi itu di level SMK, lulusan SMK. Nah, ini kok bisa gitu ya? Mohon maaf kalau kita lihat di sebelah sini Bapak Ibu 5,87 gitu. Ya di sini di belakang. SMK paling tinggi. Kenapa? Karena di Jawa Timur ini jumlah siswa SMK lebih tinggi dibanding SMA. Ya, ini alasannya Bapak Ibu. Jadi di Jawa Timur ini ada 1,3 juta ya. 1,3 juta siswa SMA dan SMK dan SLB. Siswa SMK-nya sekitar 600.000 atau 650.000. Jadi 60% jumlah siswa setingkat SMA SMK itu adalah siswa dari SMK. Jadi kalau lulusan SMK lebih banyak yang nganggur ya itu wajar karena jumlah siswa SMK lebih banyak daripada siswa SMA gitu ya. Karena siswa SMA setelah lulus SMA dia bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang membanggakan juga Bapak Ibu, TPT lulusan SMK itu alhamdulillah terus mengalami penurunan. Ini kebalikannya dibanding lulusan perguruan tinggi yang semakin lama semakin meningkat. Ini sekarang menjadi 5,6%. Ini yang patut menjadi diskusi kita. Kemudian lanjut, kalau kita lihat Bapak Ibu di tingkat partisipasi angkatan kerja, jadi di Jawa Timur ini 73,45% itu angka partisipasi kerja di Jawa Timur. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi ini berarti semakin banyak usia produktif di Jawa Timur ini yang mencari kerja atau dia bekerja, begitu ya. Kalau kita lihat di sini paling banyak ada di Pacitan. Ya, tingkat partisipasi kerja paling tinggi ada di Pacitan. Yang paling rendah di Kota Malang, justru malah hanya 67,52%. Ya, kalau kita analisis Bapak Ibu ternyata di Kota Malang ini dia gudangnya perguruan tinggi. Jadi mungkin usia produktif di sana di Malang, di Kota Malang khususnya itu memang lebih banyak dia kuliah, melanjutkan studi, bukan untuk bekerja gitu ya. Lanjut, kemudian kita lihat jumlah penduduk usia kerja ya. Di Jawa Timur ini 33,19 juta, ya ada peningkatan dibanding 2023. Ya, kemudian ini kalau kita lihat komposisinya di sebelah kanan Bapak Ibu, 70%-nya bekerja, sisanya ada yang di rumah, kemudian sekolah dan lainnya. Kalau saya mengibaratkan gini, dulu 20 tahun, 30 tahun lalu, itu temanya adalah seminar menyongsong bonus demografi, menghadapi bonus demografi. 10 tahun lalu seminarnya judulnya memetik bonus demografi, memanfaatkan bonus demografi. Kalau saat ini kira-kira apa Pak? Meninggalkan bonus demografi karena sudah lumayan level Jawa Timurnya. Maksudnya level Jawa Timur sudah 6 tahun lalu sudah berada di puncaknya. Tapi itu semua karena berkat perjuangan dari Bapak Ibu sekalian. Kita selalu terdepan di dalam mencapai bonus tadi itu. Jadi bersama Bali, DIY dan Jawa Timur ini selalu terdepan. Oleh karena itu struktur penduduk kita sudah puncak-puncaknya gitu ya, puncak-puncaknya beberapa tahun lalu pun sudah kita alami. Indonesia baru tahun-tahun ini kan itu di puncaknya. Lanjut kita mulai dari PPT saya. Jadi buah dari perjuangan jenengan semua dari tahun 50-60 itu, mungkin kita sudah tahu bahwa waktu kita kecil anak kita banyak, keluarga kita banyak, akhirnya anak-anak banyak, lama-lama turun gitu ya. Remaja meningkat gitu ya, pada puncaknya akan stagnan gitu ya. Saat ini kita pada posisi stagnan tadi, turun sedikit. Berbeda dengan lansia.
yang makin lama makin tinggi kan. Dan apabila lansianya sudah di atas 10%, itu berarti sudah aging population. Intinya kan gitu. Next. Nah, ini zaman kita sensus pertama dulu, sensus kedua ya tahun 71. Kemudian berikutnya bentuk piramidanya berubah. Yang kedua adalah seperti ini, gemuk. Jadi anak-anak usia tidak produktif, usia di bawah 15 masih banyak, usia produktif banyak sekali, lansia di atas 10%. Nah, porsinya pembagiannya adalah demikian. Next, karena ini temanya bonus. Bonus itu adalah apabila dependensi rasionya 0,5 atau setengah. Artinya apa? 33% usia tidak produktif, 66,67% usia produktif. 1 ditanggung oleh 2. Apabila 1 tadi di atas 1 berarti kita sudah tidak bonus. Apabila di bawah 1/2 kita bonus. Berarti usia produktifnya harus di atas 2/3-nya. Jadi definisi yang sering kita dapatkan adalah bonus demografi adalah usia produktif yang lebih banyak daripada usia tidak produktif, belum 100%. Harus 2/3. Artinya harus di atas 66,67%. Nah, saat ini di Provinsi Jawa Timur sudah 69 lebih persen. Berarti sudah melewati 67%. Berarti apa? Posisinya sudah melewati lah gitu. Sudah melewati. Karena beberapa tetangga kita, NTT, sebelahnya kita lagi itu adalah masih merah. Artinya masih banyak usia-usia tidak produktif. Kita sudah pada gambar biru itu. Next. Tapi yang kedua harus menjaga bahwa ini beneran ya teman-teman sekalian, 2 anak itu lebih baik. Kalau bisa jangan sampai 1 bahkan 0 anak gitu. Karena itu menjadi masalah yang baru lagi di masa yang akan datang dan kita sudah melihat banyak-banyak negara yang sudah melalui itu dari mulai Jepang dan sekarang Korea juga. Nah Pak, tadi saya cerita sedikit, ada penelitian yang menunjukkan katanya kalau wanita itu semakin berpendidikan semakin lambat atau semakin tidak mau mereka menikah. Yeah. Tapi kebalikan untuk laki-laki semakin tinggi pendidikan, oh ini riset ini langsung saya kasih ke Mas Emil loh. Riset ini kalau di sisi laki-laki semakin pintar dan tinggi pendidikan atau bahkan strata ekonominya semakin tinggi, semakin awet dan langgeng pernikahannya. Atau makin kasus-kasus moralnya semakin sedikit, kayak contoh perselingkuhan dan sebagainya itu semakin sedikit. Karena di sini menunjukkan bahwa biasanya pendidikan itu membantu orang untuk mempunyai struktur berpikir lebih baik, jadi memahami konsekuensi lebih baik. Jadi kalau misalnya laki-laki paham nih, kalau punya keluarga, ada istri, ada keluarga itu yang paling optimal lah gitu dan sebagainya. Tapi yang harus dikawal adalah bagaimana, karena saya yakin terutama di Indonesia kita ini masih budaya kita sebetulnya masih timur kok. Jadi wanita-wanita di Indonesia walaupun yang generasi-generasi muda sebetulnya bukan karena mereka tidak ingin punya anak atau ke barat-baratan, tapi tadi sudah disampaikan tantangan anak-anak sekarang tuh berat Pak. Mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya atau kita nggak punya pengalaman sebelumnya, tetapi rasio gaji dengan pengeluaran itu berbeda dengan generasi di atasnya. Kemudian kebutuhan dan distraksi yang ada itu tinggi sekali. Sosial media di sini menjadi distraksi dan social pressure terhadap anak-anak muda juga sangat tinggi karena banyak di sosial media itu menunjukkan betapa suksesnya saya sudah di usia 21 tahun sudah sukses dan sebagainya, sehingga akhirnya tuntutan terhadap generasi-generasi baru ini menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Jadi ada pergeseran prioritas. Kalau dulu kita rasanya lengkap sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki, tujuannya tuh lengkap kalau udah berkeluarga, udah punya anak, walaupun sama-sama masih berkarir, tapi kalau ndak ada itu tuh ndak lengkap ya Bu rasanya dulu gitu. Tapi anak sekarang itu tar dulu, itu prioritas belakangan itu gitu. Nah ini
kayaknya saya rasa udah mulai kita bagi fokusnya juga. Yang pertama tetap mengawal program yang ada, tetapi yang satu tetap memastikan, karena dengan kita mulai memikirkan ke situ, kita mulai memikirkan juga ini akan ada domino efek kepada program-program lainnya. Bagaimana kita terus meningkatkan kualitas hidup di Indonesia bagi pasangan, bagi ibu ataupun ayah yang masih muda dengan segala benefit dan juga insentifnya ketika punya anak dan juga membesarkan dan seterusnya. Jadi membuat Indonesia menjadi negara yang lebih pro kepada keluarga dan menjadi negara yang lebih ideal lagi terhadap pembangunan keluarga. Dan harapannya kalau Indonesia betul-betul bisa memegang peranan ini, Indonesia itu besar bukan hanya negaranya, besar juga populasinya, besar sumber daya alamnya, dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi walaupun negara yang sudah maju, kalau 3 aspek ini kita pegang, insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara yang paling superior. Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur tahun 2025 resmi ditutup hari ini oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan strategis yang telah berlangsung selama 2 hari dengan fokus pada penguatan program prioritas di seluruh wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur menekankan pentingnya percepatan implementasi seluruh hasil rumusan dan strategi yang telah disepakati bersama selama Rakorda. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berhenti pada tataran diskusi, namun segera bergerak bersama mengaplikasikan kebijakan tersebut di lapangan. Matur nuwun Pak Sekban. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi atas nama Ibu Gubernur Jawa Timur menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh kepala OPD yang pada hari ini mendapatkan penghargaan Bangga Kencana. Mudah-mudahan semua kinerja yang Bapak Ibu lakukan selama ini terus bisa dipertahankan tentunya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Gubernur karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa, sejatinya sudah merencanakan untuk hadir di majelis ini atau di kegiatan ini. Akan tetapi memang kegiatan atau ini beliau itu sebenarnya pengen bertemu langsung dengan seluruh yang hadir sebagai undangan pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum menutup kegiatan Rakorda ini, ada pesan Ibu Gubernur yang harus saya sampaikan, begitu. Ikan sepat, ikan gabus. Kalau bisa lebih cepat, itu sungguh sangat bagus, gitu nggih. Jadi apa yang menjadi catatan ini, Ibu Gubernur menyampaikan apresiasi yang ketinggi-tingginya kepada Kemenduk Bangga BKKBN atas quick win yang sudah ditetapkan dengan genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Mohon izin Bu Ketua Tim Penggerak PKK, saya dengan Bu Erna ini seperti pinang dibelah 2 gitu ya. Ibu stunting gak jadi cocok, ibu stuntingnya tidak stunting gitu nggih. Jadi kami sama-sama sekretaris stunting di Provinsi Jawa Timur. Jadi kami memang mengusahakan yang terbaik tentunya untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Terus yang kedua, Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Sidaya, Lansia yang Berdaya, dan aplikasi konsultasi keluarga berbasis AI. Nah, 3 pilar utama ini mendapat apresiat luar biasa dari Ibu Gubernur Jawa Timur
karena tentunya ini berbasis 3 pilar utama, begitu pesan beliau. Yang pertama adalah tentunya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, penurunan angka stunting dan angka kematian ibu serta anak. Ketiga, penguatan ketahanan melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi itu Bapak Ibu note atau disclaimer pesan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya Ibu punya kesempatan untuk menyapa sahabat-sahabat kepala OPD di seluruh kabupaten kota pada kegiatan yang berbeda. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, pesan beliau berikutnya, ucapan terima kasih kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN dan seluruh mitra yang telah bekerja sama, telah bersinergi dalam membangun masa depan bangsa. Mari jaga komitmen bersama dan pastikan 5 quick win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bisa terlaksana dengan baik. Sebelum saya akhiri, izinkan ini atas mandat dari Ibu Kaper untuk sekaligus menutup kegiatan Rakorda pada siang hari ini. Marilah bersama-sama dengan bacaan hamdalah kita akhiri seluruh rangkaian Rakorda mulai dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa berkah tidak hanya untuk yang hadir tetapi juga untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya mungkin lebih ke luas wilayah dan culture aja, tapi itu pun terbukti bahwa Jawa Timur dengan banyaknya penduduk dan perbedaan kultur di setiap daerahnya itu berhasil di 14, sekian persen. Itu berarti ada harapan dan harapannya kita juga ini bisa minimal dipertahankan. Jadi kerja keras yang luar biasa dari seluruh instansi, baik itu dari pemerintah, dari swasta, dari perguruan tinggi atau dari personal, karena BKKBN atau pemerintah Jatim dan seluruh stakeholdernya DP3AK juga tadi kita salah satunya membahas dan memberikan apresiasi kepada program Genting, kalau nggak salah namanya Genting ya Bu. Jadi pola ibu asuh gitu terhadap anak-anak yang stunting. Nah terbukti memang di beberapa daerah ini sangat membantu. Kita percaya sama orang-orang yang di lapangan, karena kalau misalnya kalau pemerintah di sini lingkupnya provinsi, kita menangani 38 kabupaten kota. Nah itu culture-nya dan tantangan mikro yang dihadapi oleh kabupaten kota, bahkan sampai tingkat desa tuh beda-beda. Bahkan sampai tingkat rumah-rumah, kadang-kadang stunting itu tuh masalahnya bisa general, bisa sangat personal juga, bisa sangat mikro gitu. Jadi kita memang jalur koordinasinya kita kuatkan dan peranan dari garda terdepannya baik PLKB atau kader-kader itu dikuatkan sehingga bisa penyelesaian masalahnya juga lebih personalisasi. Ini dilaksanakan 2 hari. Prarakorda dan Rakorda. Jadi di hari pertama kita mendiskusikan dengan 38 pemerintah daerah khususnya OPDKB untuk bagaimana kita merencanakan status strategi terkait dengan implementasi dari quick win, yang 5 quick win tadi. Itu tergantung, jadi namanya 38 daerah, 38 kabupaten kota, tentu kita tidak bisa mengeneralkan. Masing-masing punya strategi tersendiri untuk bagaimana mengimplementasikan strategi quick win tersebut.
Tapi paling tidak itu ada guidance dari kita untuk mereka berstrategi. Ada 5 quick win. Jadi mulai genting tadi Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, genting itu gerakan orang tua asuh jika stunting. Jadi di mana itu adalah program donasi, ada orang tua asuh gitu ya yang mengawal untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian ada GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ada Tamasya, itu adalah untuk daycare atau TPA, di mana pola asuhnya untuk pengasuh ini perlu penting kita berikan pendampingan, dan Sidaya untuk lansia karena struktur penduduk kita sudah ke aging population, dan satu lagi Super App. Child free ya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia masih kecil sekali. Jadi hanya 1,3%. Namun ini ada tren untuk meningkat gitu. Maka kita akan memberikan satu sosialisasi secara masif itu melalui media, kemudian melalui komunitas dan generasi muda, ini melalui satu gerakan gitu ya, yang tentu saja satu pengetahuan untuk wawasan kependudukan ke depannya aman. Jadi tentu saja Jawa Timur itu dengan berapa itu 4 budaya itu tentu saja pendekatan ini berbeda, kemudian permasalahan juga berbeda. Pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan bersama serangkaian acara rapat koordinasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan dari BKKBN Jawa Timur. Dan diharapkan melalui rakor ini berbagai tantangan pembangunan keluarga dan kependudukan terutama stunting dapat diatasi dengan pendekatan kolaboratif yang lebih tajam dan terarah serta menyentuh ke seluruh lini lapangan. Dan untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.